Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama dan memang yang paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang telah memberikan nikmat yang banyak, yaitu nikmat Islam, iman, kesehatan dan lain sebagainya. Pokoknya Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita. Terus selanjutnya tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, pemimpin kita, dambaan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan ya apa saja sih. Baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya di sini akan menjelaskan, akan berceramah yang bertema memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja sih manfaat media sosial sebagai media dakwah gitu? Apa saja sih? Terus bagaimana sih cara memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah? Nah, baiklah teman-teman, saya di sini akan menjelaskan apa saja sih yang tadi manfaat media sosial dan bagaimana caranya. Yang pertama, memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah itu bisa di mana-mana. Bisa di TikTok, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan lain sebagainya. Banyak kan ustadz-ustadz, para kiai, para ulama, mereka itu ada yang dakwahnya lewat TikTok, lewat Instagram, lewat lewat YouTube, bahkan lewat YouTube pun ada. Jadi aplikasi yang seperti itu tuh bisa kita manfaatkan gitu. Bukan untuk kita di aplikasi itu joget-jogetan atau bikin konten, bukan. Bahkan tapi kan kita bisa menyampaikan ilmu yang kita punya itu lewat aplikasi. Jadi manfaatkanlah, jangan kau salah gunakan. Terus yang kedua, memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah itu adalah ketika kita mempunyai ilmu, maka sampaikanlah, jangan kau sembunyikan, sampaikanlah. Karena kata Nabi, baligul ani walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya satu ilmu gitu. Maka sampaikanlah, mau itu ilmu agama, ilmu dunia, maka sampaikanlah, jangan kau sembunyikan. Terus yang ketiga, memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah itu kita bisa tahu apa saja sih hukum Allah, apa saja sih bab tentang sholat, menjelaskan tentang sholat, bagaimana sih syarat sholat, rukun sholat, kita bisa tahu lewat media sosial. Terus bahkan kan banyak pemuda-pemuda yang zaman sekarang itu tidak mau mengaji di ustadz-ustadz kampung halamannya karena malu gitu, malu sama yang lain. Nah, maka dari itu kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai media dakwah. Karena kata Nabi Muhammad SAW, kun aliman au muta'aliman au samian walatakun robian fatahlika. Jadilah kalian sebagai orang yang berilmu. Kun aliman, jadilah kalian sebagai orang yang berilmu. Au samian, atau kalian jadilah sebagai orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu. Itu au samian, atau kalian jadilah kalian sebagai orang yang pendengar ilmu gitu, yang mendengarkan ceramah-ceramah ustadz. Walatakun robian, dan janganlah kalian menjadi orang yang keempat. Kenapa? Fatahlika, nanti kalian akan celaka. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengerti atau salah tipe, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahannya itu datang dari saya pribadi. Jadi pada intinya kita itu harus bisa memanfaatkan media sosial itu sebagai media dakwah.
Jadi ketika kita mempunyai ilmu, maka sampaikanlah. Atau kita tidak tahu bab tentang sholat, bab tentang zakat, maka carilah di media sosial, banyak sekali. Mau lewat TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Unzur maqala wa la tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.